Hanya karena azan, pria miskin ini mendadak kaya raya. Kisahnya begitu mengharukan. Kisah nyata berikut ini sungguh mengharukan. Amar Mustafa adalah seorang pria muslim berkulit hitam yang bekerja di salah satu hotel di Riyadh. Amar merupakan warga datangan yang berasal dari negara Sudan, Afrika. Ia datang ke kota Riyadh 5 tahun yang lalu hanya dengan bermodalkan tekad yang kuat untuk mencari kehidupan di kota ini dengan meninggalkan keluarganya. Saat berangkat ke kota Riyadh, Amar hanya bermodalkan visa tanpa membawa apa-apa. Itu pun karena negara Saudi Arabia menggratiskan visa untuk negara-negara Arab lainnya, termasuk Sudan. Ketika menginjakkan kaki di kota Riyadh, Amar berharap mendapat kehidupan yang lebih baik di kota ini. Amar bekerja berpindah-pindah dikarenakan gaji yang ia peroleh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan untuk membayar apartemen tempat di mana ia tinggal pun ia tidak mampu, hingga ia memilih tinggal di apartemen temannya. Tapi satu hal yang selalu dilakukan Amar, sholat subuh datang lebih awal dan melantunkan azan. Setiap hari ia melakukan hal tersebut selama 5 tahun. Meskipun dalam hal pekerjaan ia tidak kunjung beruntung, ia berpindah-pindah dan memilih melakukan apa saja demi mendapatkan uang yang halal demi keluarganya di Sudan. Nasib Amar masih baik. Bulan pertama ia di Riyadh, ia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga dengan bulan kedua, ketiga, dan seterusnya semakin berat. Hingga 5 tahun berlalu, hidup Amar pun masih belum berubah. Ia tetap belum mendapatkan hasil yang memuaskan untuk mengirimkan uangnya kepada keluarganya. Ia berpindah-pindah tempat di sudut-sudut kota Riyadh dan bekerja di bawah terik matahari. Dengan sabar, ia mencari pekerjaan. Hampir di setiap tempat ia cari, namun tidak membawa hasil. Amar pantang menyerah. Ia lewati hari-harinya dengan menahan lapar dan dahaga, sambil terus berikhtiar mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Sayangnya, akhirnya 5 tahun berlalu. Amar memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, walau dengan perasaan malu baik kepada teman-temannya maupun kepada keluarganya di Sudan karena pulang tidak membawa apa-apa. Setelah menceritakan kepada temannya tentang keinginannya untuk pulang walau tidak membawa uang, akhirnya ia mendapatkan satu tiket penerbangan ke Sudan yang dia beli dari uang hasil pembelian temannya. Setelah mendapatkan tiket dan jadwal penerbangannya masih 1 minggu lagi untuk menunggu waktu berangkat, ia merenung dengan nasibnya yang tak kunjung mendapatkan uang selama 5 tahun tinggal di kota Riyadh. 1 hari jelang kepulangannya, Amar memilih berdiam di masjid. Dari sholat zuhur, ia telah berdiam. Setelah sholat zuhur selesai, ia masih bingung mau kemana lagi, sedangkan penerbangan masih lama. Kemudian ia kembali masuk ke masjid dan mengambil Al-Quran lalu membacanya dengan tiada putus sampai waktu azan asar tiba. Begitu juga ketika sholat maghrib dan isya, ia masih tetap berada di dalam masjid tersebut sambil membaca Al-Quran. Ia pun memutuskan untuk tinggal di dalam masjid hingga waktu keberangkatannya tiba. Saat waktu sholat tiba, Amar pun mengumandangkan azan dengan suara indahnya untuk membangunkan orang-orang yang ada di kota itu. Hingga jadwal penerbangan tiba, Amar siap-siap berangkat ke bandara 3 jam sebelum penerbangan. Sebelum meninggalkan kota Riyadh, ia pamit kepada teman-temannya, pengelola masjid, kemudian mencari bis untuk menuju ke bandara yang berjarak 30 menit dari pusat kota. Ketika sampai di bandara, Amar duduk termenung sambil menunggu jadwal masuk ke dalam bis, memikirkan nasibnya yang 5 tahun tinggal di kota ini tanpa mendapatkan apapun.
Ia pun berpikir bagaimana dengan tanggapan keluarganya di Sudan, karena ia akan pulang tapi tidak membawa uang. Sama ketika ia membulatkan tekadnya untuk pergi ke kota Riyadh ini. Tiba-tiba lampunya terhenti ketika ia mendengar suara dari speaker pesawat yang memanggil namanya. Amar kaget ketika ia didatangi oleh sekelompok orang berbadan tegap yang menghampirinya lalu membawanya masuk ke dalam mobil tanpa memberitahu maksud dan tujuan mereka. Hanya satu kata yang mereka ucapkan, yakni Prince atau putra raja memanggilmu. Amar semakin kaget karena hendak dihadapkan dengan putra raja tanpa ia tahu apa tujuannya. Rasa kagetnya pun sirna tatkala ia sampai di masjid yang selama seminggu ia tinggali. Ternyata pengelola masjid tersebut menceritakan bahwa Prince atau putra raja merasa kehilangan dengan azan fajar yang biasa ia kumandangkan. Rupanya, azan yang dikumandangkan setiap fajar itu selalu membangunkan putra raja untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid itu. Hingga putra raja merasa kehilangan ketika Amar hendak meninggalkan kota Riyadh. Amar pun disambut dengan baik oleh putra raja. Lalu ia menceritakan alasan kenapa ia begitu tergesa-gesa ingin meninggalkan kota Riyadh. Putra raja pun bertanya, "Berapa gajimu dalam 1 bulan?" Ditanya begitu, Amar bingung karena selama ini gaji yang ia terima tidak menentu. "Berapa gajimu yang paling besar dalam sebulan yang pernah kamu peroleh?" tanya putra raja. Dahi Amar berkerut sambil mengingat-ingat kembali gaji terbesarnya selama 5 tahun belakangan. "Hanya 1.400 SR, jawab Amar dengan nada malu. Putra raja lalu memerintahkan sekretarisnya untuk menghitung uang lalu memberikannya kepada Amar. Jumlah uang yang diterima Amar sebesar 84.000 real atau setara dengan 184.800 juta rupiah. Putra raja lalu menghampiri Amar seraya berkata, "Aku tahu keluargamu menantimu di Sudan. Kini pulanglah, temui istri dan anakmu dengan uang ini, lalu kembalilah ke sini setelah 3 bulan. Akan saya siapkan tiketnya untukmu dan keluargamu kembali ke sini. Jadilah Bilal di masjidku dan hiduplah bersama kami palace ini." Tak terasa, air mata Amar menetes di pipi tanpa terbendung lagi. Ia memang membutuhkan uang itu untuk keluarganya. Keyakinan Amar bahwa Allah memperhatikannya selama ini. Berkat kesabaran Amar, kini nasibnya berubah dalam sekejap. Kini Amar hidup dengan banyak harta karena tinggal di rumah di palace milik putra raja. Dan kini ia bekerja sebagai muazin di Masjid Putra Raja di Arab Saudi dengan gaji besar.